Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Curi motor warga di kota Palembang, pelaku gergaji gembok pagar. Musim kemarau, lahan sawah di Desa Awal Terusan, Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kekeringan. Seorang mahasiswa Muhammadiyah Palembang diamankan polisi karena menggelar aksi unjuk rasa di depan kampus. Seorang mahasiswa diamankan petugas kepolisian karena menggelar aksi unjuk rasa di depan kampus Muhammadiyah Palembang. Mahasiswa yang berdemo mempertanyakan kepada pihak rektorat terkait kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PK2MB di lingkungan kampus. Ini adalah seorang mahasiswa yang diamankan petugas polisi Polsek Seberang Ulu 2 Palembang ketika menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang kampus Muhammadiyah di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu, Palembang. Mahasiswa ini diamankan karena diduga dianggap mengganggu aktivitas keluar masuk mahasiswa ke area kampus. Adapun aksi mahasiswa kali ini ingin mempertanyakan kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PK2MB yang digelar di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang. Namun, keinginan mahasiswa untuk bertemu dengan rektor tidak membuahkan hasil. Mereka mempertanyakan berkaitan dengan penyelenggaraan PK2MB yang sebetulnya kalau mereka mempelajari aturan-aturan yang berlaku di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah ini, tidak mesti seharusnya mereka melakukan seperti itu. Dan pihak kampus memastikan mahasiswa yang sempat diamankan polisi kini telah dilepaskan. Sementara terkait tuntutan mahasiswa, pihak kampus mempersilahkan mereka menyampaikan aspirasinya dengan tertib dan sesuai aturan yang berlaku. Didi Irwansah melaporkan dari Kota Palembang. Aksi unjuk rasa dilakukan oleh warga Desa Lecah, Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim di depan kantor perusahaan kelapa sawit di Muara Enim. Aksi ini dilakukan karena perusahaan sawit tidak memihak kepada masyarakat Desa Lecah dengan mengingkari perjanjian antara pihak desa dan perusahaan. Berorasi dan membentangkan spanduk di depan perusahaan PT Serasan Sekundang Sawit Mas, ratusan warga masyarakat Desa Lecah menggelar aksi unjuk rasa menuntut adanya keadilan bagi warga Desa Lecah. Warga merasa kecewa karena perusahaan ingkar janji dengan kesepakatan yang pernah dibuat oleh pihak desa pada 2015 silam. Masa meminta pihak perusahaan untuk mengembalikan pengelolaan tandan buah sawit ke badan usaha milik desa mereka. Alasannya, selama ini pengelolaan tandan sawit diberikan ke pihak lain di luar desa. Meski warga dan pihak perusahaan sudah bertemu, namun belum ditemukan kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tuntutan masyarakat adalah 100% pembongkar itu dikembalikan kepada masyarakat seperti awal berdirinya pabrik tahun 2015. Satu sana. Nah, sejauh ini tuntutan utama daripada warga masyarakat Desa Lecah belum menemukan kata sepakat. Oleh karenanya masa aksi tetap pada komitmen awal untuk tidak akan pulang dan tidak akan meninggalkan tempat ini tanpa mendapatkan hasil yang diharapkan oleh masyarakat semua. Gitu, Pak. Apa yang aksi akan dilakukan selanjutnya nih? Tetap kita akan aksi damai dan menutup operasional pabrik dan kita berada di depan, di luar. Insya Allah semua ini akan damai, tidak akan ada yang anarkis. Masa juga sempat menahan truk pengangkut tandan sawit untuk tidak masuk ke area perusahaan. Sementara PT Serasan Sekundang Sawit Mas yang merupakan perusahaan pengolahan tandan sawit ini bertahan dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal perusahaan berdiri. Bahkan mereka meminta pihak BUMDes untuk mengajukan permohonan kerjasama yang baru. Mereka berdalih pihaknya hanya memfasilitasi keinginan masyarakat. Muhammad Ardiansah Putra melaporkan dari Muara Enim.
Pengadilan Negeri Palembang kembali menggelar sidang terhadap 5 orang terdakwa pengeroyokan yang menyebabkan seorang pria pencuri kotak amal meninggal dunia. Sidang beragendakan mendengarkan saksi meringankan bagi para terdakwa. Sidang terhadap 5 orang terdakwa jemaah masjid yang melakukan pengeroyokan terhadap seorang pria bernama Andi Irawan hingga meninggal dunia kembali digelar di Pengadilan Negeri Palembang. Saksi yang meringankan ini datang dari pihak terdakwa dengan menghadirkan pengurus masjid dan mantan pengurus masjid yang berada di lokasi kejadian. Dalam keterangannya, kedua saksi mengaku tidak melihat secara langsung aksi pengeroyokan yang dilakukan terhadap korban oleh 5 terdakwa. Selain itu, saksi juga membenarkan jika kelima terdakwa merupakan jemaah masjid. Untuk itu, kelimanya dianggap tak mempunyai niat untuk membunuh korban pada peristiwa naas itu. Dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, kesaksian daripada saksi itu yang menjelaskan tidak ada mensrea dari teman-teman terdakwa untuk melakukan perbuatan itu. Dan perbuatan yang dilakukan itu pun sebenarnya ya siapapun berada di situasi itu seperti yang dijelaskan oleh para saksi bisa terjadi. Sidang akan dilanjutkan pada Selasa pekan depan dengan agenda tuntutan dari jaksa penuntut umum. Diketahui peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2023 lalu di Masjid Baitul Muwafakoh Jalan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Saat itu korban bernama Andi Irawan dipergoki marbot masjid saat hendak melakukan aksi pencurian isi kotak amal masjid. Korban lalu dikeroyok oleh 5 orang terdakwa hingga meninggal dunia. Jaksa penuntut umum mendakwa kelimanya dengan pasal 170 KUHP dan 351 KUHP tentang pengeroyokan dan penganiayaan hingga korban meninggal dunia. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Ya, Palang Merah Indonesia Ogan Ilir memberikan penghargaan kepada sejumlah relawan yang selalu membantu di setiap kegiatan. Meski banyak relawan yang masih muda, namun sudah berkomitmen untuk kemanusiaan. Sebanyak 12 relawan yang selalu berkontribusi untuk kemanusiaan mendapat penghargaan dari Palang Merah Indonesia atau PMI. Pemberian penghargaan ini juga sebagai bentuk peduli terhadap relawan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 PMI. Pemberian penghargaan kepada relawan ini ditujukan kepada mereka mitra donor darah dan pihak swasta yang selalu berkomitmen membantu kegiatan sosial dan misi kemanusiaan khususnya di Kabupaten Ogan Ilir. Dalam perayaan ulang tahun ke-79 PMI di lapangan bumi perkemahan Tanjung Senai, Indralaya, diikuti oleh 700 relawan yang hadir. Di usianya yang ke-79 ini, PMI Ogan Ilir akan terus menambah relawan pendonor darah, terutama dari kalangan anak muda. Alhamdulillah sih hari ini sangat seperti kita lihat bisa di videoin juga aja Pak. Anak ini kan luar biasa sekali, ini adalah generasi penerus bangsa. Alhamdulillah empatinya tinggi, bisa dilihat dari semangatnya. Kan ini non-profit organization ya Pak, PMI. Jadi kan tanpa pamrih tapi luar biasa sekali, masih belia tapi sudah bisa berkomitmen untuk kemanusiaan. Di usianya yang ke-79 ini, PMI Ogan Ilir akan terus menambah relawan pendonor darah, terutama dari kalangan anak muda. Hal ini disebabkan karena masih tingginya kebutuhan kantong darah sementara persediaan darah di Kabupaten Ogan Ilir masih terbatas. Didi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Teatrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.